Cium jangan pakai dididikin, Cium, jangan sampai diberdiriin. Sujud teman-teman, buat mencium bekas kakinya disujutin. Aulia. Jadi ini tempatnya aulia sesepuh. Tidak tahu leluhurnya Ba'lawi. Sembahyang sana. Cium. Bekas kakinya dicium. Cium, giliran teman-teman. Para kibin giliran cium. Itu apa namanya, keset apa? Ya Allah. Cium, ya. Jadi bekas kakinya Habib cium, bekas keset itu cium. Sujud, sudah seperti sujud kepada Allah teman-teman. Nyium kesetnya. Saking mulianya mereka tuh harus disujuti seperti itu. Siapa katanya ini? Apa Habib Hasan itu yang dipuja-puji Habib Adi Hidayat? Habib Hasan jalan-jalan untuk ziarah kubur. Dari Yaman ke Mesir berdoa di kubur para imam Syafi'i, kubur para aulia, kubur orang-orang saleh. Pulang dari sana, Ramadan di awal-awal salat duha meninggal. Ya, bener. Saya tidak hafal nama-nama Habib ini. Cuman kalau dari segi gimmick-gimmicknya, doktrin-doktrinnya, kita bisa tahu teman-teman. Dan terlebih lagi, mereka memang mendoktrin kepada umat agar kita memuliakan mereka dengan cara menghambakan diri. Salah satunya ya video ini. Kalau jalan depan saya pakai dengkul. Kalau jalan depan saya pakai dengkul. Kalau jalan depan saya pakai dengkul. Nah, di video itu kan jelas mengatakan kalau orang, para kibin mau jalan depan Habib, nggak boleh. Jalan apa namanya? Jalan biasa seperti ini nggak boleh. Harus jalan pakai dengkul. Kenapa harus jalan pakai dengkul? Karena kalau jalan pakai kaki, pakai telapak kaki, nggak sopan teman-teman. Tidak memuliakan Habib. Yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut cium tangan dengan guru-gurumu yang dahulu kan ya. Ketika engkau pulang dari Hadramut, semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Ketika engkau pulang dari Hadramut, semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Kira-kira di dalam agama Islam, dalil jalan pakai dengkul untuk menghormati orang itu di mana? Di Al-Quran atau hadis? Atau salah satu dari pendapat Imam Mazhab? Gak ada teman-teman. Adanya di Ba'lawi. Dan Ba'lawi ini mengajarkannya di Indonesia. Sehingga apa? Ajaran-ajaran jalan-jalan dengkul, jalan-jalan rangka diterapkan oleh para kiai-kiai dan gus-gusan. Buktinya banyak, videonya banyak. Orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai. Ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali, ya, keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib. Untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya itu Marco, 200 juta ditawar semua. Agar apa? Agar banyak orang yang makin terbodoh-bodohi dengan doktrin-doktrin mereka, seolah-olah mereka ikut orang-orang yang hidup mulia. Kalau tidak dimuliakan, dosa kita. Racun ini sebenarnya. Ikut ajaran mereka ini oknum-oknum, ya kita sebut oknum lah, biar mereka nggak sakit perut. Pokoknya oknum Ba'lawi. Banyak, oknumnya banyak ya. Oknum kebanyakan Ba'lawi, ya begitu teman-teman. Mengajarkan kekonyolan. Apalagi Bahar Smith. Apa kata Bahar Smith? Mencontohkan kepada jemaahnya. Nih kalau cara menghormati guru, cara salaman begini begitu, dihirup, nggak boleh jalan membelakangi. Ini mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru.
Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya. Iya, lu belajar di kandang kebo. Harus jalan mundur, teman-teman. Gedeg sebenarnya saya itu ngelihat mereka ini mendoktrin umat seenak jidat, jalan mundur, jalan rangka, jalan pakai dengkul, caranya begini, caranya begitu. Aduh, entah mau sampai kapan pribumi ini mudah untuk dibodoh-bodohi dan tidak mau berpikir sedikit pun. Setidaknya ketika kita mengedukasi sedemikian ini, banyak orang yang mau mikir, teman-teman. Tapi jangankan mikir, komentar mereka saja sinis. Namun juga ada beberapa komentar, oh banyak ya. Ya alhamdulillah banyak. Saya membaca-baca komentar, sudah banyak orang-orang yang mulai sadar diri. Sadar dulu ketika awal-awal saya membahas guru sekumpul itu. Guru sekumpul ya, guru sekumpul. Ketika saya membahas guru sekumpul, banyak orang-orang, mayoritas ya, hampir mayoritas yang mengomentari Heri Pras pada menghujat, pada mengecam, pada mengancam. Kalau saya sampai ada di Kalimantan, pasti digorok, dibunuh, teman-teman. Karena menghina guru sekumpul itu, Zaini ya, Zaini Dulgani. Karena apa? Wali, kata Adi Hidayat, waliun min auliyaillah. Gedek sebenarnya. Orang ngaku-ngaku kuburan Nabi Muhammad SAW bergoyang-goyang, bangkit dari kubur nyium lutut, diakui wali. 100 karomah, buku 100 karomah, banyak kekonyolannya, diakui wali. Apakah Adi Hidayat tidak pernah baca buku 100 karomah itu? Apakah tidak tahu? Hei, demi menggait jemaah, kok iya membiarkan khurafat di Indonesia? Gak habis pikir saya, teman-teman. Terus yang berikutnya, jangankan iya memang segerombolan pokoknya. Adi Hidayatnya, Abdul Somadnya. Kalau Adi Hidayat A, pasti Abdul Somad A juga. Pasti mereka ini sepaket, teman-teman. Dari zamannya Pilpres 2019 itu ya, saya melihat kedua orang ini mau gandeng katanya. Adi Hidayat apa? Mau gandeng Prabowo masuk surga. Sok si paling surga. Apa ini namanya? Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sok yes bilang kepada Fatimah, nanti kamu akan saya gandeng masuk surga. Nggak pernah bilang kepada Hasan Hussein yang sangat mulia kalau kita ingin memuliakan. Mereka mulia di sisi Nabi, hidup di sisi Nabi. Nggak pernah itu Nabi Muhammad SAW bilang kepada Hasan Hussein, nanti kalian berdua akan saya gandeng ke surga. Nggak ada. Coba Adi Hidayat. 4 imam mazhab, nggak ada salah satu pun di antara mereka yang sok yes bilang kalian semua akan saya gandeng masuk surga. Cuma di era sekarang ini ustadz apa namanya ini, sok yes mau gandeng orang masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Nabi Muhammad SAW mengucapkan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, itu jelas. Bukan karena Nabi Muhammad SAW ingin menggandeng mereka masuk semua ke surga. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal seperti itu, banyak juga sahabat yang bertanya, kalau seperti itu kan caranya mudah masuk surga, tinggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Padahal ada kriterianya, teman-teman. Semua umatku misalkan masuk surga, illa man aba, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali yang tidak mau. Nah, harusnya diberi penjelasan. Karena enggak, kalau Adi Hidayat enggak, pokoknya digandeng masuk surga. Ajib, mantap. Sama ini seperti guru sekumpul itu, bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dikehendaki. Tepuk tangan kalian ya, muhibbinnya guru sekumpul, tepuk tangan sana. Guru sekumpul punya surga sendiri, bisa dan kawak mampu memasukkan siapapun dari neraka ke surga, dari surga ke neraka. Punya kemampuan setara Allah sudah. Punya surga sendiri, surganya punya sendiri. Sufi, teman-teman. Ini namanya ajaran sufi yang banyak anehnya dan kekonyolan di dalamnya, ya ajaran-ajaran sufi. Dan orang-orang sedemikian ini banyak sekali di media sosial ataupun di dunia nyata mendoktrinkan hal-hal konyol kepada umat, tapi banyak pembiarannya. Masa seorang seperti Gufron, taruhlah seperti NU Gufron kan ngaku NU, ngaku Sufi, ngaku Aswaja. Apa kata dia? Makoliin. Gak tahu saya mau jelaskan apa. Tetapi kata PBNU, ketua PBNU, Gufron jadi Dewan Penasehat. Tuh lihat teman-teman. Orang gila, orang stres seperti ini, teman-teman. Jadi wali jadi-jadian, terus punya pondok pesantren, punya santri. Santrinya gak main, jalan rangka di hadapan dia nyium kaki. Gak jauh beda sama Habib. Kalau kalian ingin mendapatkan syafaat, jalan dengkul di hadapan Habib. Kesetnya Habib cium, jilat kalau perlu, makan.
Kenapa mereka semakin masyhur? Ya karena mereka punya budak yang selalu mengelu-elukan mereka, memulia-muliakan mereka, mendoktrin kalau mereka cucu Nabi, mendoktrin kalau mereka berkeramat, mendoktrin kalau mereka ini bisa memberikan syafaat dan bisa menggandeng masuk surga. Siapa kira-kira budak-budaknya? Komentar kalian di bawah.